Mukanya. Ayo, lihat dulu ibu jangan kayak gitu. Ibu ayo. Ayo. Dua emak-emak ini tak berkutik saat dikepung sejumlah penjual baju usai terpergok mencuri pakaian di pertokoan kawasan Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Keduanya tertangkap basah saat mencuri beberapa baju yang dimasukkan ke dalam pakaian mereka. Diduga kedua pelaku merupakan komplotan, datang menggunakan mobil. Mereka juga berpura-pura sebagai pembeli. Namun saat salah satu pelaku sibuk memilih pakaian, pelaku lain mengalihkan perhatian pemilik toko dan menggasak sejumlah baju. Aksi pelaku yang mencurigakan membuat korban berinisiatif untuk mengikutinya. Dan akhirnya ia pun memergoki pelaku dengan barang-barang curiannya. Maling ngambil daster 8 piece seikat. Nah terus saya juga nggak tahu, terus di toko sebelah ternyata maling juga koko seikat. Dan kami langsung segera mendatangi TKP dan langsung mengamankan 2 orang wanita yang diduga telah mengutil pakaian wanita dan sudah kami amankan di Polsek Pamanukan. Untuk selanjutnya kami proses lebih lanjut. Kini, kedua pelaku beserta barang bukti 1 ikat baju telah diamankan petugas Reskrim Polsek Pamanukan. Sementara kendaraan yang diduga digunakan oleh komplotan pelaku hilang dari lokasi kejadian. Petugas masih mendalami kasus dugaan spesialis pencurian pakaian tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI RTV. Nanang Irawan alias Nanang Gimbal akhirnya berhasil diringkus polisi setelah buron selama 3 hari dalam kasus pembunuhan aktor Sandi Permana. Sementara itu sebuah minibus terjun ke parit setelah terlibat aksi kejar-kejaran dengan sepeda motor di Lebak, Banten. Sahabat, inilah caratan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Mobil ngajungkol ke pinggir. Sebuah minibus terperosok ke dalam parit di Jalan Nasional, tepatnya di Taman Angklung, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Dibawa sama polisi. Ini kejadian. Ternyata, minibus itu tengah kabur dari kejaran warga setelah melakukan aksi pencurian dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan sepeda motor. Satu pelaku berhasil diamankan, sedangkan seorang lagi kabur ke areal persawahan. Barang bukti berupa seekor kambing pun masih berada di dalam minibus itu. Pelaku hampir saja dihakimi warga yang kesal sebelum akhirnya bisa dievakuasi polisi. TKP-nya berdasarkan hasil keterangan sementara yang disampaikan anggota kami, TKP-nya di arah dari daerah Serang, di Pamarayan. Informasi yang diterima anggota kami dasar laporan adalah memang dikejar, setelah di TKP, ternyata dikejar oleh pemiliknya. Sementara untuk penanganan kasus tersebut kini telah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Lebak dikarenakan kasus tersebut merupakan tindak pidana pencurian. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Nanang Irawan alias Nanang Gimbal akhirnya berhasil diringkus polisi setelah buron selama 3 hari. Dari hasil pemeriksaan, ia tega membunuh aktor Sandi Permana lantaran merasa direndahkan oleh korban. Nanang Irawan alias Nanang Gimbal, pelaku pembunuhan artis kolosal Sandi Permana akhirnya berhasil diringkus tim gabungan usai buron selama 3 hari. Pelaku yang merupakan tetangga korban ditangkap saat tengah bersembunyi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Sebelum melarikan diri, pelaku sempat meminjam gunting ke sebuah warung dan memotong rambutnya agar tak mudah dikenali dan menghindari kejaran polisi. Usai diamankan, petugas langsung menggiring pelaku mencari barang bukti yang digunakannya untuk menghabisi nyawa korban. Dari hasil penyisiran, polisi berhasil menemukan senjata tajam dan obeng di depan rumah pelaku. Cuman dipotong aja rambutnya. Oh, tadinya panjang. Tadinya kan karena gimbal kan panjang kan, suka dikincir gitu. Terus kalau tadi lihat udah dicukur lah gitu, tapi nggak yang botak gitu. Senjata tajam ya? Sama obeng katanya. Dibuang di mana tadi, Bu? Di sini nih.
Di got atau apa Di itu? dalam got katanya. Karena kan tadi sempat dikerukuk. Dari hasil pemeriksaan, terungkap jika pelaku sakit hati lantaran tak terima ditegur oleh korban saat menebang pohon di sekitar rumahnya hingga berujung terlibat cekcok. Nanang Gimbal kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Aji Atmoko, Andika Fadil Utomo untuk CSI RTV. Api melahap pusat perbelanjaan Glodok Plaza di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Api yang tiba-tiba membesar sempat membuat 9 orang terjebak dalam kebakaran. Pusat perbelanjaan Glodok Plaza di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat terbakar. Api pertama kali diduga berasal dari lantai 7 hingga lantai 9. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Para pengunjung tempat itu berlarian keluar menyelamatkan diri. Namun 9 orang sempat terjebak di lantai 7, 8, dan 9. Sejumlah orang berhasil dievakuasi oleh tim damkar. Korban yang terjebak mayoritas karyawan diskotik dan tempat karaoke. Menurut seorang saksi, awalnya tercium bau asap dari lantai 9 dari belakang Videotron sebuah ruangan. Sejumlah orang sempat memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, namun api semakin membesar. Dugaan sementara di diskotik yang ada di lantai 7. Di diskotik apa ya? Tapi penyebabnya apakah itu konsleting listrik atau apa, nanti kita masih belum dapat informasi. 200 personil pemadam kebakaran yang dikerahkan akhirnya bisa memadamkan api. Pasca kebakaran, petugas melakukan pendinginan. Petugas menyusuri titik-titik api dari dalam gedung secara manual untuk memastikan pemadaman api dilakukan hingga tuntas. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Enggan membayar uang parkir liar sebesar Rp50.000, mobil pengemudi di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara dilempari batu oleh preman. Selengkapnya bersama dengan deretan berita kriminal viral lainnya, kami sajikan dalam Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Kita lihat yuk, malam ini aku punya berita viral kriminal apa aja ya. Lala, di berita viral yang pertama nih, ada emak-emak malah udah lanjut usia sih ini kayaknya, di atas 57 tahun lah. Ketahuan abis nyuri banyak baju di sebuah toko di Jalan Ahmad Yani, Cantelwetan, Sragen, Jawa Tengah. Nyurinya sekaligus sama gantungan-gantungan bajunya loh wey. Terus diselipin tuh, dijepit sama pahanya yang saat itu dia lagi pakai baju gombrong. Si neneknya udah lihai banget, soalnya dari jalannya gak kelihatan kagok gitu loh. Si mbak kasirnya nih udah curiga sama pelaku karena sering banget belanja lama di sini, milih ini, milih itu, tapi yang dibayar cuma beberapa aja nggak nyampe Rp150.000. Karena udah keseringan, si mbak kasir pun akhirnya meminta si nenek buat liatin ada apakah itu di balik rok gombrongnya. Roknya dibuka, Bu. Ini loh, ada toh. Gelombok bawah toh. Jadi selama ini Bu ya ambil. Nah kan bener, pas jepitannya dilepas, tada, bukan sulap, bukan sihir, beberapa potong baju dan celana pun terhempas ke lantai. Udah kepergok, keke nggak mau ngaku tuh awalnya karena nggak mau rugi. Si mbak kasir pun memaksa si nenek buat bayar semua baju dan celana yang udah dia jepit ya dengan total Rp288.000.
Si nenek sempat minta buat ambil beberapa aja Mbak, jangan semuanya. Tapi Mbak kasir tetap gak mau dong, harus dibayar semua. Karena ini bukan kali pertama si nenek nyuri baju dan celana di toko ini. Duh, kasihan sih udah nenek-nenek. Tapi si mbak kasirnya keren loh. Dia nggak bikin heboh warga sekitar. Jadi nggak ada tuh yang namanya main hakim sendiri. Nek, nenek, mukanya udah viral tuh. Tobat yuk, Nek. Malu atuh dilihat sama anak cucu. Lanjut yuk. Nah, berikut ini viral seorang pengemudi mobil jadi korban pemalakan nih sama sejumlah preman pas lagi melintas di kawasan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Parahnya lagi, aksi pemalakan ini bukannya diberantas ya sama warga sekitar, malah dibantuin dong, say. Ini udah biasa apa gimana ya? Miss Binal jadi curiga. Tuh kan, ya kan, kaca mobil korban sampai pecah gara-gara dilemparin batu sama para preman pemalak itu tuh. Karena korban ngelawan gak mau ngasih sejumlah uang yang diminta. Nah, uang yang diminta itu ceritanya sebagai uang parkir tuh. Tapi kok jumlahnya sampai Rp50.000? Kaca mobil kok pecah dilempar pakai batu. Awalnya si abang ini tuh parkir sebentar di kawasan Pelabuhan Belawan, bukan parkir malah ya, tapi cuma numpang minggirin mobil aja buat jemput salah seorang anggota keluarganya. Tapi pas mau pergi nih, dimintain duit parkir Rp50.000. Si abang pun menolak dan memilih tetap pergi. Taunya nggak sampai 10 meter mobilnya jalan, ya begini ini nih, langsung ditimpuk batu sama para preman pelabuhan itu. Kata si abang yang bikin video nih, abis mobilnya ditimpuk batu, dia berusaha ngejar tuh beberapa preman yang lari itu. Tapi katanya warga sekitar situ malah bantuin premannya buat ngumpet. Wah, ini sih kayaknya warganya emang pada takut aja kali ya sama preman-premannya. Tahu sendiri kan, preman kalau udah berulah suka apa? Ya bener, suka nekat. Lanjut lagi yuk, yang terakhir nih, libur panjang udah selesai tapi masih ada kok yang baru liburan gara-gara kemarin mager ya, males macet dan penuh di lokasi wisata. Ya emang sih macet sama ramenya lokasi wisata udah nggak ada, tapi jangan salah, punglinya mah abadi, say. Salah satunya nih kejadian di Curug Ciparai, Muara Herang, Bogor, Jawa Barat. Pelaku punglinya siapa lagi dong kalau bukan oknum warga sekitar ya, alias akamsi anak kampung sini. Nah, aksi pungli ini untungnya langsung direkam tuh sama peserta tur wisata karena yang dimintain duitnya ya ketua turnya lah. Ini udah jelas pungli kalau kata mereka. Karena di pos awal kan udah bayar tiket masuk tuh. Tadi bilangnya masih 12,5 sih Pak. Ada, dia pura-pura nggak tahu kemungkinan. Kalau yang namanya marketing itu se-Indonesia pasti tahu. Nah, aksi pungutan liarnya ini terjadi pas rombongan mereka mau pulang, udah pada duduk tuh kan di dalam angkot. Tahu-tahu si ketua turnya ini dimintain uang Rp150.000 dengan menghitung kepala di dalam mobil angkot. Total ada 8 orang kan tuh. Nah, Rp150.000 bagi 8 berapa tuh? Kira-kira 20 ribuan lah ya. Padahal tiket masuknya juga udah bayar 20.000. Ini nih yang bikin mereka kaget. Alibinya sih duit tambahan itu sebagai biaya jasa jaga tempat. Idih bang, yang jaga bener jagain alam gitu mah Tuhan yang Maha Esa ya bang. Siap si paling jagain. Akhirnya karena nggak mau ribut-ribut tuh, ya udah dia dikasih Rp150.000 sesuai permintaan. Tapi ini banyak netizen nih yang ngejailin iseng nanya, itu udah dibayar gitu rombongannya dapat apa? Dijawab sama yang punya video, dapat saling menjaga aja di antara kita. Sedap, tenang ya bang. Biasanya kalau udah viral gini mah cepet kok ditangkap itu pelakunya. Nah, pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal.
Seorang bandar sabu menangis saat diringkus tim Satres Narkoba Polres Jember. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah paket sabu siap edar seberat 1 ons beserta dengan 2 pil ekstasi. 1 on. Ya. Beberapa kali Pak. Iya, berapa kali itu? Ada berapa sekarang di sini? Ada berapa? Coba, ayo. Ayo, kasihan bapakmu. Gas, bagi pina biar dilacak. Ayo. Lugas Waluya hanya bisa menangis saat diinterogasi oleh tim Satres Narkoba Polres Jember di dalam kamarnya. Bagilah. Ayo, ya, ayo. Ada di Borong, oke. Kita ambil ke sana Mas, ke Borong ya. Oke, kita berangkat ke Borong. Bagi pina. Ambil ya. Kita ambil. Iya, saya bantu, Pak. Saya bantu. Ambil ya. Ambil ya. Tuh. Kasihan Pak RW. Kasihan Pak RW. Ambil. Ia pun tak kuasa untuk berbohong dan mengaku jika ia menyimpan sejumlah barang dagangannya di laci lemari. Semuanya keluarkan semuanya gas. Keluarkan semuanya gas. Iya. Oh, barangnya ini ya. Iya, ini. Ya, terus semuanya enggak apa-apa, yang ada di situ kamu keluarkan semua. Enggak apa-apa. Udah. Sudah. Ayo. Pemuda asal dusun Rowo Pakusari Jember Jawa Timur ini memang sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang Polres Jember lantaran disebut-sebut sebagai seorang pengedar. Ini, Pak. Nih sabu ya. Nih sabu Pak ya. Ya. Nih sabu nih. Nih sabu ya. Sabu ya. Sabu ya. Ya, sabu ya. Sabu Pak ya. Nih Pak. Sabu Pak ya. Apa itu gas? Apa gas? Sabu ya. Sabu ya. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah paket sabu siap edar seberat 100 gram, 2 pil ekstasi, serta timbangan digital dan ratusan plastik klip. Sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 gram ya, atau 1 ons dan 2 butir ekstasi. Kami mendapatkan informasi bahwa di daerah Pakusari tersebut akan adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian menindaklanjuti informasi tersebut. Hasil pemeriksaan sementara, narkotika jenis sabu itu berasal dari seorang bandar jaringan lapas yang diedarkan lagi oleh tersangka ke seorang pengedar lainnya dengan paket yang lebih kecil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman selama 20 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan seputar investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Sampai jumpa.